Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara ini. Perkenalkan, nama saya Dian Hasil Amal dari Universitas Muhammadiyah, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, tujuan saya melakukan wawancara ini adalah untuk mendiskusikan tentang pendidikan di Indonesia saat ini dan pendidikan di Indonesia masa depan. Sebagai seorang guru yang berpengalaman, Ibu memiliki banyak wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga. Saya harap saya bisa mempelajari lebih banyak lagi tentang pendidikan di Indonesia ini melalui wawancara ini. Nah, Ibu, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain? Jujur saja, pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan di Asia Tenggara sekalipun, masih tertinggal. Meskipun pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tapi tetap hasilnya masih kurang maksimal. Nah, Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja tantangan terbesar yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia pada saat ini? Sebenarnya negara kita memiliki banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam sistem pendidikan, tapi yang paling utama itu yang pertama, pola pikir masyarakatnya sendiri. Masyarakat kita masih belum mempunyai keinginan yang kuat untuk menimba ilmu, untuk mendapatkan ilmu, sehingga ketika mereka berangkat ke sekolah, mereka hanya sekedar duduk menerima ilmu yang diberikan oleh guru, sudah itu pulang. Setelah pulang mereka tidak mencari lagi, tidak ada keinginan untuk mencari pendidikan yang lebih lagi. Yang selanjutnya dari kualitas gurunya. Jujur saja kualitas guru di negara kita masih sangat kurang, jadi harus lebih ditingkatkan lagi. Selanjutnya pemerataan pendidikan. Pendidikan di daerah dan pendidikan di kota perbedaannya sangat terlihat jelas karena masih kurang pemerataan itu tadi. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil? Masih nyambung dari pernyataan sebelumnya yang di pertanyaan kedua, pendidikan di kita kurang merata antara kota dan di daerah, masih jomplang perbedaannya. Di kota selalu sangat modern, banyak fasilitas-fasilitas, sedangkan di daerah fasilitasnya kurang, sehingga pengetahuan yang mereka serap pun akan kurang. Nah, dengan adanya teknologi, jadi diharapkan masyarakat daerah dapat lebih gampang untuk mengakses pendidikan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru di seluruh Indonesia? Yang pertama, tentu saja untuk meningkatkan kualitasnya harus mengadakan, guru-guru harus mengikuti pelatihan-pelatihan, karena pendidikan yang didapat dari bangku sekolah, bangku kuliah pasti masih kurang, masih belum memadai. Jadi harus menambah wawasan-wawasan lagi dalam pelatihan-pelatihan. Yang kedua, pemerintah harus meningkatkan gaji guru, karena seperti kita ketahui, gaji guru di negara kita masih sangat rendah, tidak sesuai dengan pendidikan yang diberikan oleh guru itu sendiri. Dapat kita lihat dan gajinya kecil guru-guru, sehingga konsentrasi mereka terbagi antara mengajar anak-anak dengan mencari uang tambahan, misalnya berjualan atau apa, sehingga mereka tidak terfokus untuk mengajar kepada anak. Yang selanjutnya, pemerintah juga harus mengurangi guru untuk memberikan administrasi yang harus dilakukan oleh guru, sehingga terpecah juga konsentrasi guru antara mengajar atau mereka memenuhi administrasi yang dituntut oleh pemerintah. Ketika pemerintah mengurangi administrasi itu, jadi guru bisa berfokus untuk memberikan pendidikan kepada anak. Nah, kan sebelumnya tuh tahun-tahun sebelumnya tuh di Indonesia tuh ada COVID-19 ya Bu. Nah, apa dampak dari COVID-19 tersebut terhadap sistem pendidikan di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya?
akibat COVID-19 pembelajaran jadi tidak efektif karena tidak ada pertemuan langsung antara guru dan murid, sehingga murid pun menerima pembelajarannya jadi berkurang. Hal itu pasti menimbulkan kualitas pendidikan yang menurun juga. Terus masa sekolah itu adalah salah satu masa yang akan selalu dikenang oleh anak-anak karena tidak ada pembelajaran secara langsung karena dilaksanakan daring. Jadi anak-anak tidak berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi anak melewatkan salah satu fase yang sangat berarti untuk mereka. Untuk mengatasinya, otomatis harus ada pelatihan untuk guru-guru, pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi saat itu. Dan juga pemerintah juga harus mengeluarkan kurikulum yang sesuai dengan kondisi saat itu juga. Orang tua dan guru juga harus ada kerjasama untuk menciptakan sistem pendidikan yang baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pendidikan di Indonesia dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi era digital dan revolusi industri 4.0. Untuk mempersiapkannya, pemerintah harus melakukan pengembangan dalam kurikulum dan pendidikan. Misalnya memasukkan pendidikan teknologi dan informasi ke dalam kurikulum. Nah, pemerintahan yang saat ini ada rencana untuk memberikan pelajaran coding kepada anak sejak dini. Nah, itu salah satu caranya yang bagus untuk dapat berjalan dengan lancar. Terus pemerintah juga harus memasukkan keterampilan digital ke dalam kurikulum, misalnya belajar desain grafis, fotografi dan sebagainya. Selain itu harus memasukkan juga untuk keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Kemudian kurikulum yang dapat memberikan keterampilan anak untuk berpikir. Pemerintah juga harus memberikan pendidikan yang merangsang anak untuk mempunyai keterampilan yang kritis, integratif, dan kreatif. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah sistem pendidikan di Indonesia sudah cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan global di masa depan? Menurut saya belum fleksibel. Karena seperti yang tadi, pemerintahan kita sistem pendidikannya masih tertinggal, jadi kita belum siap untuk menghadapi perubahan global. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal dalam pendidikan di masa depan. Meskipun pendidikan kita harus selalu mengikuti zaman, tapi bukan berarti pendidikan yang lama itu selalu salah dan selalu kuno. Ada pelajaran yang dulu di sekolah itu pendidikan moral atau PPKN, nah itu yang harus dikembangkan lagi untuk pendidikan moral anak-anak saat ini dan tentang nilai-nilai kebangsaan juga. Untuk budayanya mungkin meningkatkan pendidikan seni dan juga mengadakan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pendidikan karakter dapat diperkuat untuk membentuk generasi masa depan yang lebih baik. Untuk pendidikan karakter itu pasti harus dimasukkan ke dalam kurikulum agar tersusun dengan rapi agar dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian sekolah juga dapat mengadakan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan pendidikan karakter. Kemudian melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baik juga karena itu akan memupuk karakter anak, dan juga harus ada kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua. Karena kebiasaan yang baik kalau hanya dilaksanakan di sekolah itu akan percuma ketika di rumahnya tidak dilaksanakan juga. Jadi harus ada koordinasi antara orang tua dan pihak sekolah. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Bu, nah bagaimana kolaborasi antara pemerintah swasta dan masyarakat dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih berkelanjutan? Untuk dari pemerintah mungkin mereka harus mengeluarkan kebijakan pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah juga dapat memaksimalkan anggaran pendidikan sehingga infrastruktur bisa berjalan dengan maksimal, pendidikan juga dapat merata, guru-guru juga dapat pendidikan yang lebih baik lagi. Kalau dari swasta mungkin mereka dapat memberikan
mendukung kegiatan-kegiatan sekolah dan membantu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesediaan Ibu untuk berbagi pengalaman serta pandangan dalam wawancara ini. Jawaban-jawaban Ibu sangat bermanfaat dan memberikan banyak wawasan baru bagi saya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi tidak hanya bagi saya, tetapi bagi orang yang mungkin terinspirasi dari pengalaman dan pemikiran Ibu. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama wawancara ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.